Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan sehingga kita bisa bertemu kembali dengan Bapak dengan mata pelajaran sejarah Indonesia. Anak-anakku sekalian, minggu lalu kita telah membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang baru yaitu agama Hindu dan Buddha. Baiklah anak-anak sekalian, kita bahas tentang agama Hindu. Asal-usul agama Hindu dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak 1500 sebelum Masehi yang membuat pengaruh dalam tatanan kehidupan sosial masyarakatnya. Pengaruh itu akibat integrasi antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida yang melahirkan sebuah kebudayaan dalam agama Hindu. Bangsa Arya juga menulis kitab sebagai pedoman keyakinan dan kepercayaan dari agama Hindu, seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Adapun dalam Hindu, kepercayaannya bersifat politeisme atau memuja banyak dewa. Seperti hanya kita lihat di sini. Ada gambar Dewa Wisnu, Dewa Siwa, dan Dewa Brahmana. Selain itu, para pemeluk Hindu mempunyai suatu kepercayaan dalam hal bersuci, di mana mereka menganggap air sungai Gangga dapat membersihkan segala dosa. Seiring perjalannya waktu, ajaran Hindu mengalami perkembangan yang cukup pesat di India. Fase perkembangan Hindu. Perkembangan agama Hindu di India terbagi dalam 4 fase, yaitu 1. Zaman Weda. Pada zaman Weda, diturunkan ajaran Weda atau wahyu oleh Ida Sang Hyang Widi kepada Mahasri dalam jangka waktu yang panjang. Zaman ini dimulai saat bangsa Arya yang asalnya dari Hungaria, Austria, Babilonia datang ke India, tepatnya di lembah sungai Sindhu. Yang kedua, zaman Brahmana. Zaman Brahmana ditandai dengan munculnya kitab suci Brahmana dalam bentuk prosa. Pada zaman ini, kehidupan beragama ditekankan pada pelaksanaan korban suci atau yajna. Selain itu, di zaman inilah muncul istilah kasta atau pembagian golongan berdasarkan status sosial, yaitu golongan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Yang ketiga, zaman Upanishad. Upanishad adalah zaman di mana perkembangannya berdasarkan dari kitab Upanishad yang mengajarkan bagaimana mengatasi kegelapan jiwa dan mencapai kebahagiaan. Pada zaman ini, ajaran terkait filsafat dalam Hindu diajarkan. Yang keempat, zaman Buddha. Fase terakhir dari perkembangan agama Hindu adalah zaman Buddha yang terjadi pada 500 hingga 300 sebelum Masehi. Zaman ini terjadi ketika Siddhartha, seorang anak dari Raja Suddhodana dari Nepal, menafsirkan Weda dari sudut pandang logika. Ia mengembangkan sistem yoga dan samadhi sebagai jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Pemeluk Hindu juga hidup untuk mencapai Dharma, yaitu jalan hidup yang fokus pada perbuatan baik dan bermoral. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya kita bahas tentang agama Buddha. Agama Buddha lahir pada abad ke-5 sebelum Masehi di wilayah India dan hingga sekarang masih berpengaruh di sebagian wilayah di dunia. Lahirnya agama Buddha
merupakan reaksi beberapa golongan atas ajaran kaum Brahmana. Agama ini dipimpin oleh Siddhartha Gautama. Adapun Siddhartha Gautama yaitu hidup pada tahun 563 sampai 486 sebelum Masehi, yang merupakan anak dari Raja Sudidana dari kerajaan Kosala di Kapilavastu, India. Lahirnya agama Buddha. Pendiri agama Buddha adalah Siddhartha Gautama yang merupakan anak Raja Sudidana dari kerajaan Kosala di Kapilavastu, India. Semenjak kecil, Gautama hidup di istana dengan segala kemewahan dan perlindungan ayahnya yang seorang raja. Selama di istana, Gautama tidak pernah melihat bagaimana keadaan rakyat yang hidup di luar benteng istana. Latar belakang lahir agama Buddha. Ada riwayat yang menyatakan bahwa agama Buddha lahir karena penolakan terhadap sistem kasta dalam agama Hindu. Selain itu, ada juga yang menganggap bahwa agama Buddha lahir karena protes terhadap kasta Brahmana karena terlalu diistimewakan daripada kasta yang lain. Ada juga yang menyatakan bahwa adanya kasta Brahmana membuat ritual keagamaan terlalu memberatkan rakyat. Setelah beranjak dewasa, Gautama kemudian keluar dari istana dan melihat bagaimana kehidupan rakyat. Gautama kemudian melihat bagaimana kehidupan yang sebenarnya terjadi. Gautama kemudian memutuskan untuk menjadi pertapa, untuk menekan kehidupan duniawi. Namun, dalam perkembangannya, Gautama menilai bahwa bertapa kurang mendapatkan manfaat yang besar. Gautama kemudian mencari jalan tengah dan melakukan Majjhima Patipada. Majjhima Patipada merupakan kompromi antara kehidupan duniawi yang terlalu memuaskan hawa nafsu dan kehidupan bertapa yang menyiksa diri. Ia melakukan Majjhima Patipada di bawah sebuah pohon bodhi dan berjanji tidak akan meninggalkan posisinya hingga menemukan kebenaran. Saat berusia 35 tahun, Gautama mendapatkan pencerahan dan dikenal sebagai Buddha Gautama atau Buddha. Penyebaran agama Buddha. Setelah Gautama mendapatkan pencerahan, ia kemudian menelusuri dataran Gangga di tengah India. Di sepanjang wilayah tersebut, Gautama menyebarkan ajarannya kepada sejumlah orang. Gautama menyebarkan ajarannya hingga ia meninggal dunia pada tahun 486 sebelum Masehi. Sepeninggal Gautama, tidak ada penerus yang menyebarkan ajarannya karena muncul banyak aliran agama Buddha dalam waktu 400 tahun. Beberapa aliran agama Buddha adalah Buddha Nikaya dan Buddha Mahayana. Adapun aliran Buddha Mahayana masih tersisa hingga sekarang. Buddha Mahayana ini merupakan suatu gerakan Pan-Buddha yang didasarkan pada penerimaan kitab-kitab baru. 5 teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Melalui jalur perdagangan, agama Hindu dan Buddha mulai hadir di Indonesia. Para pedagang tersebut mengajarkan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ada 5 teori yang cukup terkenal dalam menjelaskan masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. 1. Teori kesatria. Menurut teori kesatria, agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum militer atau prajurit dan bangsawan yang saat itu memegang kekuasaan di wilayah India. Teori kesatria dikemukakan oleh C.C. Bose
Mukherjee, dan J.L. Muns. Teori ini menyatakan bahwa Hindu dan Buddha dibawa oleh kaum ksatria yang melakukan ekspedisi militer ke Indonesia. Yang kedua, teori Wesya. Teori ini menyatakan kalau agama Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang India ke Indonesia. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom yang berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Agama Hindu dan Buddha disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang, atau interaksi dengan penduduk setempat saat pedagang dari India dan bermukim di Nusantara, yang secara spesifik merujuk kepada Indonesia atau kepulauan Indonesia di masa sekarang. Yang ketiga, teori Brahmana. Teori Brahmana pertama kali dikemukakan oleh Z.C. Pandler. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Brahmana dengan dua cara, yaitu kaum Brahmana dari India diundang raja-raja Indonesia, dan kaum Brahmana datang dari India bersama para pedagang ke Nusantara. Yang keempat, teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh V.D.K. Bose, menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh orang Indonesia yang pergi belajar ke India, dan ketika kembali dari India, mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang kelima, teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Favel. Teori ini menjelaskan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum Sudra atau budak yang berimigrasi ke wilayah Indonesia. Itulah bahasan pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat kalian terima dan pelajari kembali. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.